Dalam video pembelajaran ini, kelompok kami akan membahas poin yang ketiga, yaitu perkembangan dan pembentukan negara nasionalisme di Asia Tenggara. Materi yang saya bawakan di sini adalah pembentukan nasionalisme di negara pertama, yaitu negara Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul karena keinginan untuk menghapuskan penjajahan negara asing. Negara asing yang dimaksud di sini adalah negara dari bagian barat, yaitu Spanyol, yang kebetulan menjajah Filipina. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam gerakan nasionalisme di Filipina adalah yang pertama ada Jose Rizal, yang kedua ada Andres Bonifacio, dan yang ketiga ada Emilio Aguinaldo. Pada awalnya, nasionalisme di Filipina berbentuk gerakan propaganda. Propaganda ini maksudnya adalah penyebaran berita-berita tidak akurat atau hoax. Gerakan ini dipimpin oleh Jose Rizal. Mereka menuntut agar Filipina menjadi wilayah Spanyol dengan hak yang sama seperti bangsa Spanyol. Gerakan ini kemudian melahirkan Liga Filipina pada tahun 1892. Liga Filipina mendesak kerajaan Spanyol untuk melakukan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Filipina. Namun gerakan ini gagal dan gerakan propaganda ini yang tadi itu gagal, yang kemudian kegagalan ini memicu gerakan radikal, di mana yang kita tahu gerakan radikal adalah gerakan dengan menggunakan kekerasan. Tokoh kedua adalah Andres Bonifacio. Bonifacio mendirikan organisasi yang dinamakan Katipunan. Ini merupakan organisasi yang bertujuan meraih kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Katipunan menggunakan cara-cara rahasia untuk menyebarkan ide revolusi kepada rakyat Filipina. Revolusi Filipina kemudian pecah di bawah kepemimpinan Bonifacio dan Emilio Aguinaldo. Tujuan revolusi ini adalah untuk menyingkirkan pemerintahan Spanyol. Namun, revolusi ini juga mengalami kegagalan. Kemudian, Filipina bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengusir Spanyol dari Filipina. Spanyol akhirnya berhasil diusir dari Filipina dengan bantuan Amerika Serikat tadi. Setelah Spanyol pergi, Emilio Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaan Filipina pada tahun 1899. Namun, deklarasi kemerdekaan Filipina ini yang dideklarasikan oleh Aguinaldo tadi tidak diakui oleh Amerika Serikat. Karena apa? Karena Amerika Serikat menganggap bahwa Filipina ini ada di bawah kekuasaannya. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, karena Filipina dibantu oleh Amerika Serikat untuk melepaskan diri dari Spanyol atau untuk mengusir Spanyol dari Filipina. Akhirnya, para nasionalis Filipina mengubah strategi perjuangan mereka dengan menggunakan jalur diplomasi melalui partai politik. Sergio Esmena menjadi pemimpin partai nasionalis dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Filipina pada tahun 1907. Gerakan kemerdekaan Filipina terus berlanjut hingga Perang Dunia Kedua. Bisa dilihat bagaimana perkembangan nasionalisme di Filipina dimulai dari gerakan propaganda, kemudian beralih ke gerakan revolusioner, dan akhirnya menggunakan jalur diplomasi melalui partai politik. Nah, jadi perdebatan yang ada di negara Filipina ini berakhir dengan cara damai. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan paparan dari materi teman saya. Saya membawakan negara dari Burma atau Myanmar dan Vietnam. Nasionalisme di Burma merupakan manifestasi perjuangan kelas menengah, biksu Buddha dan petani untuk melawan imperialisme Inggris. Nasionalisme di Burma digerakkan oleh golongan menengah yang berpendidikan barat. Mereka merasa terancam oleh pengaruh Inggris yang mengancam kedudukan agama Buddha. Mereka kemudian mendirikan Persatuan Buddha pada tahun 1906. Tujuan persatuan ini adalah untuk menjaga tradisi Buddha, pendidikan, dan budaya Burma.
Persatuan Buddha juga menggunakan isu agama untuk membangkitkan nasionalisme di kalangan penduduk Burma. Persatuan Buddha kemudian dipimpin oleh pemimpin baru, yaitu U Ba Pe. Persatuan ini kemudian berganti nama menjadi Majelis Persatuan Umum Burma. Mereka memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan bangsa Burma. Pada tahun 1920 terjadi revolusi pelajar di mana mereka menuntut pendirian universitas. Selain itu, para biksu Buddha mendirikan Majelis Umum Sangha. Pada tahun 1930 hingga 1932 terjadi pemberontakan Sayasan yang merupakan mantan tentara Inggris. Pemberontakan ini mendapatkan dukungan dari golongan petani karena mereka merasa terbebani dengan berbagai pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Di Burma juga dipengaruhi oleh pengenalan pelembagaan Burma. Pelembagaan Burma memisahkan Burma dari India dan mendorong perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Golongan nasionalis kemudian mendirikan Partai Burma Association. Tujuan partai ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Pemimpinnya adalah Aung San dan UMNO. Mereka menyebut diri mereka sebagai Takin yang berarti tuan. Mereka menegaskan bahwa orang Burma harus dipimpin oleh orang Burma. Aung San kemudian memenangkan pemilihan umum pada tahun 1407 dan menjadi Perdana Menteri pertama Burma. Jadi, kita bisa melihat bagaimana perkembangan nasionalisme di Burma mulai dari gerakan agama, kemudian beralih gerakan politik, dan akhirnya mencapai kemerdekaan. Saya akan melanjutkan dari negara Vietnam, yaitu nasionalisme di Vietnam muncul karena perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Setelah kedatangan bangsa Prancis setelah tahun 1911, nasionalisme di Vietnam dipimpin oleh golongan bangsawan dan pegawai pemerintah. Golongan ini merupakan kaum terpelajar yang menerima pendidikan Konfusius. Nasionalisme ini memperjuangkan sistem pemerintahan republik. Munculnya golongan intelektual juga meningkatkan kesadaran politik dan gerakan anti-Prancis. Nasionalisme Vietnam disalurkan melalui berbagai organisasi seperti Tribun dan Processus. Organisasi-organisasi ini mengkritik penindasan Prancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Setelah Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalisme di Vietnam bercorak revolusi yang didukung oleh dua aliran ideologi, yaitu nasionalisme dan komunisme. Aliran nasionalisme dipimpin oleh Partai Nasionalisme Vietnam, Viet Nam Cuong Dan Tang, yang dipimpin oleh Nguyen Tai Hoc. Partai ini berfokus pada demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme. Mereka melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 untuk mengusir Perancis dan mendirikan Republik Vietnam. Namun, pemberontakan ini gagal dan Nguyen Tai Hoc ditangkap dan dihukum mati. Gerakan revolusi kemudian dilanjutkan oleh Partai Komunis Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi di Vietnam Utara. Ho Chi Minh juga dipilih sebagai presiden pertama Vietnam Utara. Sementara itu, Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon masih berada di bawah pengaruh Prancis. Gerakan nasionalisme di Vietnam terus berlanjut hingga akhirnya berhasil membentuk Republik Vietnam. Jadi, kita bisa melihat bagaimana perkembangan nasionalisme di Vietnam melalui dari gerakan reformasi, kemudian beralih ke gerakan revolusioner, dan akhirnya mencapai kemerdekaan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi teman saya. Saya akan membawakan materi Indonesia dan Thailand. Nasionalisme di Indonesia muncul karena isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat, untuk mempertahankan agama Islam dari ancaman strukturalisme Barat, dan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Pada awalnya, nasionalisme di Indonesia dipimpin oleh Raden Ajeng Kartini. Kartini memperjuangkan kemajuan pendidikan bagi perempuan. Karyanya yang terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang yang diterbitkan pada tahun 1911. Karya ini merupakan kumpulan surat-surat yang ditulis Kartini kepada temannya di Eropa. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikenal sebagai
Letters of Japanese Princess. Melalui karyanya, Kartini mengungkapkan diskriminasi Belanda yang menindas dan menyebabkan kemunduran bagi bangsa Indonesia. Kemudian muncul berbagai organisasi seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah bertujuan untuk mempertahankan Islam dari ancaman sekularisme Barat. Gerakan nasionalisme di Indonesia semakin kuat dengan munculnya partai politik. Partai politik ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa partai politik yang terkenal adalah Sarekat Islam atau SI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berisi 3 asas untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa, yaitu 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Soekarno juga berperan penting dalam membentuk Persatuan Politik Kebangsaan Indonesia yang dikenal sebagai PPIP, Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. PPIP merupakan gabungan organisasi dan partai politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia dimulai dari gerakan sosial, kemudian beralih ke gerakan politik, dan akhirnya mencapai ke kemerdekaan. Selanjutnya Thailand. Nasionalisme di Thailand berbeda dengan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nasionalisme di Thailand lebih fokus pada gerakan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh bangsa Barat. Nasionalisme Thailand dipimpin oleh raja-raja Thailand melalui diplomasi dan modernisasi. Raja Mongkut dan Chulalongkorn adalah 2 raja yang berperan penting dalam perkembangan nasionalisme di Thailand. Raja Mongkut membangun hubungan baik dengan bangsa Barat seperti Inggris, Amerika, dan Prancis. Raja Mongkut menerapkan birokrasi Barat dan membawa penasihat Barat untuk melatih pegawai di berbagai bidang seperti keuangan, pelabuhan, bea cukai, militer, dan politik. Sistem pendidikan Barat juga diperkenalkan di Thailand. Setelah Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn melanjutkan modernisasi dan reformasi yang dilakukan oleh ayahnya. Berkat upaya Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, Thailand berhasil terbebas dari penjajahan bangsa Barat. Selain itu, nasionalisme di kalangan rakyat Thailand juga muncul karena kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh keluarga kerajaan. Pridi Banomomyang dan Pahya Panopakor Nititada mendirikan Partai Rakyat dan melancarkan reformasi Siam pada tahun 1932. Reformasi ini mengubah sistem pemerintahan raja yang absolut menjadi pemerintahan raja yang konstitusional. Meskipun raja tetap memegang kedudukan tertinggi di negara, namun ia tidak lagi mencampuri urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Jadi bisa kita lihat bagaimana perkembangan nasionalisme di Thailand yang dimulai dari gerakan modernisasi yang dilakukan oleh raja-raja, kemudian beralih ke gerakan reformasi yang dilakukan oleh rakyat, dan akhirnya mencapai sistem pemerintahan konstitusional. Sekian dari saya, terima kasih.